Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ferdi Sambo sebagai kepala Kadif Propam, dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah 3 periode. Ya. Periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri, Kasatgasusnya Idam Aziz. Ya. Nah, Idam Aziz ini yang katanya sering disebut kakak asuh ya. Ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo menjadi Kasatgasus. Sampai kemudian 3 periode Satgasus. Yang terakhir ditandatangani 1 Juli 2022. Peristiwa terjadi 8 Juli 2022. Ada apa? Ya. Oleh karena itu saya katakan ini konflik interest yang besar. Sebagai Kadif Propam yang tugasnya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik polisi, dia juga sebagai Kasatgasus. Ini namanya bertentangan sekali. Bagaimana kalau tim Satgasus itu melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Karena dia yang harus memeriksa, maka semuanya akan ditutup-tutupi. Kenapa legalitasnya ngawur? Dasar hukum kita pertama undang-undang. Undang-undang ini hanya bilang masyarakat nggak boleh begini. Kalau kamu begini nanti polisi akan begini, jaksa akan melakukan ini, hakim akan melakukan ini. Tetapi tidak ada yang mengatur di situ ketika polisi, jaksa dan hakim mengkriminalisasi atau merekayasa atau melanggar, apa hukumannya dia? Itu nggak ada di situ. Jadi misal ya kan dibilang tahanan boleh dibesuk. Saya 20 waktu ditahan 20 hari pertama ditaruh di sel teroris, nggak boleh besuk tuh istri saya. Padahal seharusnya lawyer mau besok boleh, keluarga mau besok boleh, nggak dikasih. Itu bagian dari diskresi. Baru itu sama tak aja. Jadi gini bang, yang namanya hukum itu bilang loh, lawyer itu boleh kapan saja membesuk kliennya. Kalau kita jadi lawyer bukan di Indonesia, di Jepang, di Amerika bang, tengah malam aja saya mau ngunjungin klien saya di rutan, dia wajib kasih ruangan dan kasih hak. Itu gitu di Amerika. Jadi benar-benar lawyer itu official nobile. Kalau di Indonesia enggak. Lawyer itu dianggap mengganggu polisi, mengganggu jaksa, mengganggu hakim. Padahal sama-sama penegak hukum. Sama-sama penegak hukum. Yang ada malah dikriminalisasi. Sehingga orang jadi takut. Itu satu. Kedua adalah dengan tidak adanya hukuman di situ, inilah yang membuat orang jadi gimana ya, membuat polisi, jaksa dan hakim yang brengsek semakin seenaknya, nggak ada hukumannya. Dia pikir toh ya udah mau ngapain saya ikutin terus itu PR Komisi 3 untuk mikirin ini berarti ya, jangan-jangan belum pernah ya. Tapi sekaligus sebenarnya PR bagi komisi-komisi yang ada komisi kepolisian, betul, ada komisi kejaksaan, ada komisi yudisial. Itu tugas mereka sebenarnya. Tugasnya itu ya bang ya, harusnya. Jadi bang kadang gini loh, saya bilang polisi nakal contoh ya. Bapak disangkakan misalnya pemerkosaan, tapi yang disita misalnya rumah kita, mobil kita disita, dia ngelihat ke rumah ada emasnya disita. Apa hubungannya? Apa hubungannya bang pemerkosaannya? Itu terjadi itu ya. Terjadi.